teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Yoswin Antoneta dan teman saya Ronatan Siburia. Nah, kami ini peserta Latsar CPNS gelombang ketiga dengan jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Pertama di lingkup Kementerian Pertanian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait nilai dari bela negara, yaitu salah satunya adalah cinta akan tanah air nih Kak Ronald. Nah, menarik sekali ya topik ini ya Kak Neta. Iya, menarik sekali. Kita sebagai ASN dan generasi muda, kita harus tahu bagaimana cara mewujudkan cinta tanah air ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, benar sekali nih Kak Ronald. Jadi menurut Kak Ronald ini sebenarnya cinta tanah air itu seperti apa menurut pandangan Kak Ronald ini gitu? Baik Kak Neta. Jadi menurut pandangan saya itu Kak Neta, di zaman sekarang ini generasi muda kita ini wujud bela negara itu kita gak mesti seperti kita para pahlawan dulu yang kita harus pegang senjata lawan penjajah. Mungkin di generasi sekarang ini kita cukup melakukan hal-hal sederhana saja Kak Neta. Contohnya membersihkan lingkungan, tidak sembarangan, mematuhi aturan rambu lalu lintas, atau membeli produk-produk dalam negeri, UMKM, gitu, sudah termasuk dalam cinta tanah air, yaitu bela negara. Oh, menurut Neta bagaimana? Oh, berarti itu bentuk dari aksi nyata ya, Kak Ronald ya? Walaupun sederhana, tapi sudah merupakan aksi nyata. Oh iya, berarti ini kalau menurut saya ini bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi memang kita menunjukkan aksi nyata sebagai seorang ASN itu kita mempunyai nilai-nilai bela negara dan cinta akan tanah air itu, tanggung jawab yang tinggi itu memang kita wujudkan sesuai dengan perilaku nilai bela negara seperti itu ya Kak Ronald. Menurut saya, maksudnya saya tanya-tanya dulu ya Kak Ronald ya. Kira-kira Kak Ronald ini punya pengalaman nggak terkait cinta akan tanah air kayak gitu, punya pengalaman kayak di luar dari sebelum Kak Ronald ini jadi seorang ASN kayak gitu? Oh iya, dulu saya pernah ikut program magang Kak Neta di luar negeri. Iya. Terus di sana itu kan dari berbagai negara yang lain juga teman kita. Di situ saya tuh merasa bangga jadi orang Indonesia. Jadi kita perkenalkan budaya-budaya Indonesia, tempat wisata-wisata Indonesia, dan kasih tahu ke negara-negara kita yang ada sama-sama di sana. Oh, jadi Kak Ronald ini ceritanya tidak mau kalah sama negara-negara lain kayak gitu ya? Pokoknya kita banggalah sama negara kita. Oh iya, harus. Kan yang baik-baik juga. Perlakuan kita ke mereka itu sopan, jadi mereka nganggap kita orang Indonesia ramah ya. Oh iya. Baik. Itu saya rasa juga merupakan suatu sifat ya negara cinta tanah air. Jadi mereka ternyata orang Indonesia itu keren gitu. Keren kayak gitu ya. Oh iya, berarti saya punya pengalaman yang sama seperti Kak Ronald nih. Saya waktu itu pernah juga ke luar negeri. Terus saya mengikuti salah satu program training juga. Di situ saya bertemu dengan beberapa teman dari luar negeri dan mereka tuh cerita sama seperti Kak Ronald cerita tadi. Mereka menceritakan terkait negara mereka dengan kebanggaan, budaya dan sebagainya. Nah, saya ini kan sebagai orang Indonesia nih Bang Ronald, saya kan tidak mau kalah juga, saya cerita semua, bahkan sampai saya itu masak kasih mereka itu makanan khas Indonesia. Iya, terus ditanya sama mereka, bilang, ini makanan khas Indonesia ya, enak sekali ya. Iya, ini nih number 1 di Indonesia. Kamu tahu apa ya Bang Ronald makanannya yang saya perkenalkan? Iya. Sate loh. Jadi kan saya tuh bangga punya Indonesia kayak gitu. Dimana di negara mereka bahkan tidak punya sate kata mereka. Terus mereka kalau bikin sate tuh dari yang kayak daging olahan yang sudah kayak pentolan kayak begitu tuh Kak Ronald. Nah, kita kan dari daging asli kan, diperkenalkan sama bumbu-bumbu kayak gitu Kak Ronald. Jadi kita punya pengalaman yang sama ya Kak Ronald ya. Oh iya. Jadi kesimpulannya gimana nih Kak Neka kalau untuk generasi muda untuk bela negara? Nah Kak Ronald, dari pembahasan kita tadi saya dapat simpulkan bahwa cinta tanah air itu bukannya sekedar kata-kata, tetapi diwujudkan tuh dalam tindakan nyata Kak Ronald. Kayaknya seperti itu Kak Ronald. Sampai sini bagaimana Kak Ronald, tanggapan Kak Ronald? Sudah cukup? Sudah. Oke dah kalau begitu. Nah, semoga podcast ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya bela negara. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman karena sudah menonton podcast kami.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.